Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana? Sehat selalu? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini ya, terlebih dahulu untuk ketuanya pimpin doa. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang ketiga ini anak-anak ya. Pak Guru alhamdulillah sangat banyak mengucapkan berterima kasih kepada kalian semua karena bisa kompak, karena kalian masih diberikan kesehatan. Oke, alhamdulillah anak-anak kalian semuanya bisa masuk semua. Ya. Jadi nggak ada yang absen. Untuk pembelajaran kali ini ya. Ya, jadi di sini perdagangan internasional ya. Kalian amati video ini, kalian saksikan secara seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, jumpa lagi dalam video pembelajaran IPS kelas 9. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perdagangan internasional. Sahabat, kalau boleh tahu, merek motor apa yang ada di rumah kalian saat ini? Apakah Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, atau bahkan Harley Davidson? Atau handphone merek apa yang sedang kalian pakai saat ini? Apakah Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Nokia, atau bahkan iPhone? Kita tidak bahas tentang merek-merek itu tadi ya, tapi tahukah kalian kalau merek-merek HP ataupun sepeda motor tadi bukan produk Indonesia loh? Lantas, mengapa bisa beredar luas di Indonesia? Ya, benar. Jawabannya karena adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu apa sih? Yuk kita bahas bersama-sama. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi di sini poinnya jelas ya, perdagangan internasional itu harus melibatkan dua negara atau lebih, kemudian juga harus ada barang atau jasa yang dipertukarkan, dan yang terakhir mempunyai tujuan yang jelas yaitu mendapatkan keuntungan untuk negara masing-masing. Dan ini dia faktor yang mendorong negara-negara melakukan perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Masing-masing negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang kedua, karena adanya perbedaan sumber daya manusia. Negara berkembang biasanya sumber daya manusianya lebih rendah daripada negara yang maju. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, misalkan perbedaan harga, upah, biaya produksi, dan selera. Nah, berikut ini saya sampaikan beberapa manfaat dari perdagangan internasional. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua,
Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Yang ketiga, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang keempat, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Dan yang kelima, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang tentunya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga jelas dan bermanfaat. Ayo, yang mau bertanya mengacungkan tangan. Ayo, Mas Riko. Apa manfaat ekspor impor untuk negara kita? Apa manfaat ekspor impor untuk negara kita? Apa manfaatnya? Tadi dalam video itu kan sudah diperjelas ya, dalam tayangan video itu diperjelas manfaatnya ekspor dan impor, karena kita mempunyai kelebihan akan sumber daya kita dan mempunyai kekurangan akan sumber daya alam kita ya. Jadi saling melengkapi anak-anak. Di sini Pak Guru akan membentuk kelompok ya. Perhatikan ya ke depan. Kalian amati gambar tersebut anak-anak ya. Ekspor, impor, trades. Lah ini gas ya. Ini merupakan kerjasama. Di situ yang pertama, berdasarkan gambar di atas yang menjadi penyebab terjadinya ketergantungan antar ruang itu apa? Nomor 2, faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional? Kemudian nomor 3, bagaimana kalau suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Nomor 4, faktor apa saja yang mempengaruhi setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Oke anak-anak, sudah selesai? Ntar kalian ada perwakilan ya, maju ke depan untuk membacakan hasil dari kerja kelompok kalian. Siap? Oke, dimulai untuk kelompok 1. Nomor 1, berdasarkan gambar di atas yang menjadi penyebab terjadinya ketergantungan antar uang. 1. Kerjasama internasional, kegiatan ekspor impor, perbedaan sumber daya alam dan perdagangan internasional. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional? Inflasi, pasar bebas, perbedaan geografis, perbedaan iptek, perbedaan sumber daya alam. Satunya ganti. Nomor 3, bagaikan kalau suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bentuk perdagangan internasional. Contohnya kegiatan ekspor dan impor. Nomor 4, faktor apa sajakah yang mempengaruhi setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Perbedaan sumber daya alam dan perbedaan iptek dan perbedaan sumber daya manusia. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus yang terbaik untuk kelompok 1. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Bacakan dengan soalnya. Soal nomor 1, berdasarkan gambar di atas yang menjadi penyebab terjadinya ketergantungan antar uang. Jawabannya adalah karena adanya perbedaan sumber daya dan perbedaan sumber daya ini menyebabkan terjadinya kegiatan perdagangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara tersebut. Untuk yang lainnya perhatikan ke depan ya.
Ntar kalian membacakan sama temennya nggak diperhatikan, dicuekin. Perdagangan internasional. Dan nomor 2, dalam perdagangan internasional terdapat faktor yang mempengaruhi seperti inflasi, pasar bebas, perdagangan geografis, perbedaan teknologi. Negara dapat melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bentuk perdagangan internasional. Udah. Untuk kelompok 2 ada yang menanggapi? Oke, silakan duduk kelompok 2. Kelompok 3. 1. Penyebab terjadinya ketergantungan antar uang yaitu karena adanya perbedaan sumber daya, dan perbedaan sumber daya ini menyebabkan terjadinya kegiatan perdagangan. 2. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu seperti inflasi, pasar bebas, perbedaan geografis, perbedaan teknologi, dan kebijakan pemerintah. 3. Jika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka negara dapat melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bentuk perdagangan internasional. Contohnya kegiatan impor. 4. Faktor yang mempengaruhi jika setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu sumber daya alam yang dimiliki suatu negara kurang terpenuhi, sumber daya manusia yang kurang terdidik, iptek yang kurang dikuasai. Oke, untuk kelompok 3 kita berikan aplaus. Nah, berikan semangat. Kelompok 4. Berdasarkan gambar di atas yang menjadi penyebab terjadinya ketergantungan antar uang, yaitu salah satu penyebab ketergantungan antar uang adalah karena adanya perbedaan sumber daya dan menyebabkan terjadi perdagangan. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional? Perbedaan sumber daya alam, kerjasama antar negara, perbedaan geografis. Bagaimana kalau suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu melakukan kerjasama dengan negara lain atau melakukan kegiatan ekspor impor? 4. Faktor apa saja yang mempengaruhi setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri? Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara kurang dipenuhi, sumber daya manusia yang kurang terdidik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang terkuasai. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kasih aplaus juga untuk kelompok 4. Semangat. Ya. Oke anak-anak, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya untuk semua kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kalian sudah menjadi yang terbaik. Nah, ya. Sudah bisa membuat kesimpulan-kesimpulan dan bisa menjawab segala pertanyaan yang ada di LKPD tersebut anak-anak. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana tentang perdagangan internasional. Alhamdulillah ya. Setelah kita memulai pembelajaran ini dari awal sampai akhir, antara kalian mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Dan nggak ada ya? Oke. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ayo pimpin doa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.